Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2906 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Di bawah perikop, kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memuji jemaat yang ada di Pergamus karena kesetiaan mereka. Amin. Walaupun mereka tinggal di kota tahta iblis, tapi mereka tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa maksud tahta iblis? Pada zaman itu ada satu kegerakan penyembahan yang dimana seorang kaisar dianggap seorang dewa dan diperlakukan sebagai Tuhan. Mereka harus menyembah kaisar itu seperti kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan dikatakan, pada zaman itu di Pergamus, mereka orang-orang Kristen tinggal di tahta iblis karena ada penyembahan kepada kaisar yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang mereka anggap sebagai dewa. Bapak Ibu Saudara yang menariknya, walaupun jemaat yang ada di Pergamus, mereka tinggal di kota tahta iblis, tapi iman mereka kuat. Iman mereka tetap teguh. Mereka tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Tuhan memuji jemaat di Pergamus karena kesetiaan mereka, Tuhan juga menegur jemaat di Pergamus karena apa? Yang pertama kita belajar, karena jemaat Pergamus menganut ajaran Bileam. Saudara perhatikan ayat 14, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala
dan berbuat zina. Bapak Ibu Saudara, siapa Bileam? Bileam dalam kitab Bilangan, dia seorang nabi. Dia bisa mendengar suara Tuhan dan dia bernubuat. Tapi sayang dia cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara baca dalam Bilangan 22 sampai pasal 24. Raja Balak takut sama Israel yang dalam perang menang terus dalam peperangan. Makanya Balak membayar para penenung, para tukang santet, supaya apa? Mengutuk bangsa Israel. Bileam dibayar untuk mengutuk Israel. Tuhan sudah berbicara kepada Bileam, jangan engkau mengutuk bangsa itu, bangsa pilihan Tuhan itu. Sebab mereka adalah bangsa yang diberkati. Tapi apa? Bileam ngotot pergi untuk mengutuk Israel karena tergiur dengan upah. 3 kali Bileam buka mulut untuk mengutuk Israel. 3 kali yang keluar bukan kutuk tapi berkat. Amin. Haleluya. Saudara, itu juga yang terjadi kepada kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, orang mau kutuk kita, orang mau santet kita, saudara, itu malah akan berbalik kepada mereka. Kita terima berkat, mereka terima apa yang mereka ucapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Selama saudara dan saya hidup dalam kebenaran, tidak ada celah kepada iblis, maka semua hinaan, semua kutuk, semua sumpah serapah yang ditujukan kepada kita orang-orang percaya, itu akan Tuhan ubahkan menjadi berkat buat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gagal mengutuk Israel, Bileam punya jurus terakhir. Kalau dia nggak bisa ngalahin dari sudut luar, yaitu tadi dia mengutuk Israel, tidak bisa. Bileam punya akal, punya strategi untuk merusak dari dalam. Bileam mengirim perempuan-perempuan Moab untuk menggoda laki-laki Israel. Alhasil, banyak laki-laki Israel yang tergoda dengan kecantikan perempuan-perempuan Moab. Akhirnya mereka kompromi dengan dosa. Mereka berbuat zina. Mereka ikut dengan perempuan-perempuan Moab itu, ikut menyembah berhala, ikut makan persembahan berhala. Akibatnya apa? 24.000 orang Israel mati kena tulah. Karena apa? Karena mereka berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada 3 jurus Bileam untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Kompromi demi untung, jual kebenaran demi untung. Ada juga hamba Tuhan kan begitu, mencari keuntungan dalam pelayanan. Hati-hati saudara. Kalau ada hamba Tuhan mencari keuntungan dalam pelayanan, itu berarti dia menganut ajaran Bileam. Saudara, jurus yang kedua kita belajar dari Bileam untuk menjatuhkan orang-orang Israel pada saat itu dengan mengajarkan mereka, nggak apa-apa buat dosa, itu dosa kecil, Tuhan pasti ampuni. Saya mau katakan saudara, di hadapan Tuhan, dosa kecil, dosa besar, korupsi 1 triliun dan korupsi 1 rupiah itu sama. Sama-sama mengandung maut, karena upah dosa itu maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara tergoda, akhirnya saudara kompromi dengan dosa yang akan menjerumuskan saudara kepada jurang maut. Hati-hati saudara, sesuatu yang mengandung dosa sudah pasti bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Saudara dapat mendeteksi itu kudus dan kudis saudara, itu Tuhan memberi kita kepekaan. Amin. Saudara, kadangkala kita sudah tahu itu dosa tapi kita mau lakukan karena kita melihat ada keuntungan di balik itu. Hati-hati saudara. Dan jurus yang ketiga yang dipakai Bileam untuk menjatuhkan bangsa Israel, dia memakai nama Tuhan untuk menyesatkan orang. Saudara, hati-hati.
banyak penyesat-penyesat akhir-akhir ini mengatasnamakan nama Tuhan, tapi mereka ternyata apa? Penyesat. Mereka merekrut orang yang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena sebenarnya yang terpengaruh itu adalah orang-orang yang gak mau belajar Alkitab, lalu mereka terkesima dengan karisma seseorang yang berbicara tentang Tuhan, padahal penyesat. Makanya saudara, firman Tuhan mengajarkan saudara, yang asli dan yang palsu itu bedanya tipis. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan setiap hari, saudara akan mudah ditipu. Makanya saudara harus selalu baca firman Tuhan setiap hari, supaya saudara peka pada suara Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, waspada terhadap ajaran-ajaran Bileam yang berkembang di tengah-tengah umat Tuhan. Yang kedua, teguran Tuhan pada jemaat di Pergamus. Jemaat di Pergamus terpengaruh ajaran Nikolaus. Ayat 15, perhatikan. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Seperti apa ajaran Nikolaus? Ajaran Nikolaus ini mengajarkan adanya kasta rohani. Kasta ini tingkatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menganut pengajaran Pergamus ini, mereka menganggap bahwa ada jarak jemaat, majelis, dan pendeta. Kalau pendeta itu tingkatan rohani yang lebih tinggi, karena punya akses langsung kepada Tuhan. Kasta yang kedua majelis, saudara. Majelis juga ini seperti pengantara jemaat kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, seperti imam dia ini. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga jemaat. Jemaat nurut aja. Itu kastanya yang diajarkan ajaran Nikolaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Nikolaus ini juga mengajarkan tentang hyper grace. Saudara, penganut hyper grace itu menganggap, wah, sekali selamat pasti selamat, tapi dosa jalan terus. Saudara, mereka beranggap karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan semua orang. Kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah Kristen, pasti sudah selamat. Saudara, makanya mereka menganggap bahwa tubuh boleh dosa, tapi tetap suci. Mereka berpikir itu seperti itu. Ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus ini berkembang di zaman itu. Makanya di jemaat di Efesus, kalau sudah perhatikan, kemarin kita belajar, di jemaat Efesus dipuji karena apa? Mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Tuhan puji mereka di sisi ini. Sudah perhatikan di Pergamus, Tuhan tegur jemaat di Pergamus karena apa? Karena ada pada mereka orang-orang yang menganut ajaran Nikolaus. Kalau di Efesus, orang-orang yang menganut ajaran Nikolaus di luar jemaat, tapi di Pergamus ada di dalam jemaat. Makanya Tuhan menegur mereka dengan keras. Karena mereka menerapkan atau percaya menjalankan ajaran Nikolaus yang membangun kasta rohani. Saudara ya dikasihi Tuhan, kita semua sama-sama manusia. Memang yang membedakan ya jabatan. Tapi jangan saudara menganggap bahwa pendeta itu sudah di atas segalanya. Sehingga saudara lama-lama pendeta menjadi sentralnya, lama-lama jadi dewa pendetanya. Makanya tidak heran saudara, di beberapa daerah pendeta itu seperti dewa saudara. Kalau saudara memperlakukan seperti itu menandakan saudara ya menganut ajaran Nikolaus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Yang ketiga saudara yang harus kita lakukan, kita harus bertobat. Kalau kita sebelum mendengar firman Tuhan ini, kita seperti menerapkan ajaran Bileam, Nikolaus, yang harus kita lakukan sekarang bertobat. Amin.
Bertobat, jangan lagi kompromi dengan dosa sama seperti Bileam yang mau mencari keuntungan dari pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur boleh belajar firman Tuhan ini untuk apa? Untuk kita koreksi, baik itu motivasi kita dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak beberapa waktu yang lalu, saudara, sebelum pandemi, saya belajar firman Tuhan ini. Dan kami mengelola keuangan itu kami kembalikan kepada jemaat. Persembahan mereka kita kembalikan dengan memberikan kue ulang tahun kepada mereka. Kalau mereka sakit kita kunjungi, kita berikan tali kasih. Kita membagi sembako di masa pandemi. Setiap bulan waktu itu sudah, itu mujizat Tuhan itu. Memang ada beberapa yang mensupport saudara. Karena kalau kita belajar tentang pelayanan, kalau kita melangkah, maka kita akan melihat tangan Tuhan membuka berkat buat kita, mensupport pelayanan. Kalau ada yang support pelayanan kita, itu berarti Tuhan merestui apa yang kita kerjakan, lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu kami berbagi dengan jemaat. Apa yang mereka sudah persembahkan itu kita harus kembalikan kepada mereka. Jangan kita makan sendiri, saudara. Jangan kita memperkaya diri kita sendiri. Jangan sampai saudara kita sama seperti Nikolaus ini, sama seperti Bileam ini, untuk memperkaya diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pelayanan itu jangan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Biarlah yang kita dapatkan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, yang kita aplikasikan pelayanan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau selama ini kita seperti yang diajarkan Bileam, Nikolaus, saatnya kita bertobat. Tinggalkan ajaran-ajaran yang menyimpang itu, kita beralih pada pengajaran Yesus Kristus Tuhan yang berdasarkan Alkitab. Amin. Makanya saudara, saya dorong terus baca firman Tuhan setiap hari. Dengarkan firman Tuhan supaya saudara dikuatkan, saudara terus ada di jalan Tuhan yang benar, yang menuju pada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.